Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang otomotif ya teman-teman. Kita sebagai user sebuah mobil atau kendaraan otomotif ya, kita harus memperhatikan bagaimana cara merawatnya ya. Yang dimaksud adalah perawatan rutin ya. Perawatan rutin yang perlu kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kondisi mobil kita supaya tetap fit ya, supaya tetap ready for use ya. Jadi sewaktu-waktu kita butuhkan kendaraan kita dalam kondisi yang prima. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan untuk perawatan rutin tersebut? Ayo ikuti terus. Kita kupas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu di bagian interior ini teman-teman ya, di bagian interior mobil seperti ini. Jadi kita harus memastikan semua berfungsi normal ya, seperti tuas-tuas lampu di sini, lampu utama, lampu sen, terus wiper, seperti ini semua kita pastikan berfungsi normal. Jadi fungsi-fungsi tuas-tuas ini bisa kita cek atau kita pantau sewaktu-waktu teman-teman ya, bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Jadi kita coba satu persatu, jadi kita pastikan semua normal. Terus panel-panel seperti panel AC semuanya, lampu-lampunya, jadi semua harus normal ya. Yang paling penting adalah panel indikator teman-teman. Jadi indikator di dashboard ini, jadi semua indikator yang ada di dashboard ini semua harus dalam kondisi prima ya, semua harus dalam kondisi normal. Jadi seperti ini untuk apabila mobil baru dihidupkan. Untuk mobil ini ya, untuk Yaris, Vios, itu kalau awal dihidupkan tuh ada tulisan hijau ini, tulisannya cool, berarti mesin dalam kondisi dingin ya. Itu aman, nanti dihidupkan sekitar 5 menit atau 10 menit dia akan hilang. Untuk fungsi dan cara kerja indikator di Speedo ini sudah saya buatkan videonya ya, nanti bisa dicek di deskripsi, akan saya sertakan linknya ya teman-teman. Oke, untuk di interior seperti itu. Oh ya, untuk klakson teman-teman ya, pastikan klakson itu hidup. Ini hidup ya klaksonnya, tidak saya pencet ya, beda berisik ke tetangga. Klakson hidup, terus lampu-lampu sudah ya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita ke ruang mesin ya teman-teman. Oke, untuk di ruang mesin ini, mesinnya agak kotor teman-teman ya, habis kena hujan kemarin. Jadi untuk di ruang mesin apa yang perlu kita perhatikan? Yang nomor satu adalah ini teman-teman ya, level oli ya. Jadi pastikan oli tetap di batas aman ya teman-teman, ada di batas yang sebelah kanan itu yang high, yang sebelah kiri yang low. Jadi tidak boleh ada di bawah low ya, harus di antara high sama low. Kalau bisa pas di posisi high ya. Sebentar ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kan kalau punya saya di sini ya. Ini karena pergantiannya sudah sebentar lagi ya, mungkin tinggal 800 km lagi ini olinya akan saya ganti. Ini sudah 4200 ya teman-teman. Jadi saya ganti oli itu setiap 5000 km atau 6 bulan sekali. Jadi kalau bisa level oli di antara ini sampai ini ya teman-teman ya. Jadi ini maksimal, ini yang low, yang minimal. Ini level saya berada di sini. Ngeceknya kalau bisa di pagi ya teman-teman, pagi hari seperti sekarang ini. Jadi mobil belum dinyalakan itu kita cabut. Mobil belum kita nyalakan untuk kita cabut ya stick olinya seperti ini. Jadi pastikan warna olinya seperti itu teman-teman ya, warna kopi ya, bukan kopi susu ya, tapi kopi coklat jernih seperti itu. Tuh berarti mesin sehat ya teman-teman, tidak ada kerak, oli masih jernih meskipun sudah dipakai 4000 lebih kilometer ya. Oke, kita masukkan dulu. Tuh oli seperti itu ya teman-teman, jangan sampai di bawah low ya. Kalau di bawah low nanti mesin akan kacau ya, akan rusak. Jadi kalau misalnya belum mencapai waktu 5000 km itu oli berkurang, berarti ada berkurang di bawah low ya.
itu berarti ada indikasi kebocoran teman-teman, entah kebocoran di mesin ini atau kebocoran di ruang bakar, jadi terbuang ke knalpot. Jadi untuk oli seperti itu ya teman-teman. Yang pertama kita cek oli, yang kedua yaitu kita cek air radiator teman-teman. Jadi sebisa mungkin tiap 1-2 hari sekali atau minimal seminggu sekali kita cek level air radiator. Jadi kita cek level di cadangan ya teman-teman, di sini ya, di reservoir ya, di cadangan. Jadi ini ada batas sama, ada batas maksimalnya, ada batas minimalnya. Jadi batas maksimalnya di sini teman-teman ini, terus batas minimalnya ada di bawah sini, di sini ya, batas minimalnya ini, maksimalnya ini. Jadi air radiator kalau bisa ada di batas maksimalnya ini teman-teman ya. Kalau misalnya di sini tidak kelihatan, ini kan sudah agak lama tabungnya jadi tidak kelihatan. Jadi teman-teman bisa pantau lewat lubang ya, ini kan kelihatan ada airnya ya. Nah di dalam itu ada airnya, ini kurang kelihatan ya. Kalau dilihat secara langsung tuh ada kelihatan airnya. Jadi pastikan seperti itu ya teman-teman, jangan sampai ini habis ya. Karena idealnya kalau radiator itu normal, dia tidak akan habis teman-teman dalam waktu yang singkat. Mungkin 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali kita nambah setengah gelas tuh mungkin wajar ya. Tapi kalau sampai seminggu sekali kita nambah 1 gelas, 2 gelas, berarti itu ada kebocoran, pasti ada kebocoran teman-teman. Jadi kebocorannya bisa ada di bagian radiator di sini, di upper tanknya. Ini radiator ya. Bentar. Ya ini ya radiator, bisa di daerah upper tank sini atau mungkin di selang-selangnya ini. Ini selang intake-nya, selang outputnya di bawah sini. Ini itu dipastikan teman-temannya tidak ada kebocoran. Ini selang outputnya yang menuju ke mesin, dan di bagian rumah termostat sini biasanya terjadi kebocoran ya. Dan juga ada selang buntu di sini teman-teman, selang buntu 2 di sini. Pastikan biasanya di situ sering terjadi kebocoran. Kalau di luar ini tidak ada kebocoran, kita pastikan tidak ada kebocoran. Kemungkinan bocornya di dalam mesin teman-teman, jadi bocor di ruang kompresi. Bagaimana cara mendeteksinya, nanti saya buatkan video terpisah ya, supaya tidak terlalu panjang untuk video yang ini. Nah untuk radiator seperti itu, jadi pastikan di tabung reservoir ini jangan sampai habis teman-teman ya, harus di batas maksimal atau minimal di antara maksimal sama minimal. Jadi ngeceknya bisa setiap 1 minggu sekali teman-teman. Jadi yang pertama oli, yang kedua radiator, terus yang ketiga yaitu adalah level minyak rem. Level minyak rem ini teman-teman ya. Tadi tabung minyak rem di sini juga ada sama, ada tulisan minimal sama maksimal. Jadi harus di level maksimal seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini fatal sekali ya, kalau sampai ini habis remnya nanti blong teman-teman. Itu ya. Jadi level minyak rem ini pastikan di minimal, tapi ini jarang sekali ya rusak ya, atau jarang sekali bocor ya, karena emang sistemnya tertutup dan jarang sekali bocor. Kalau emang terjadi bocor mungkin ya dibocor di kaliper di bawah. Jadi itu pastikan dulu teman-teman ya, minyak rem jangan sampai habis. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, apabila teman-teman pakai aki basah ya, pastikan level airnya di batas ya, sama di batas level maksimal sama minimal ya. Seperti ini. Kalau misalnya aki kering ya tidak ada. Kalau aki kering tidak ada tidak ada level airnya ya, karena memang aki kering. Itu. Kalau misalnya tidak kelihatan di luar sini, teman-teman bisa lihat di lubangnya ini, kita bisa kita buka ya. Kita lihat airnya, ini masih level max, di level maksimal ya, itu airnya kelihatan ya. Jadi jangan sampai kering. Kalau misalnya airnya sampai habis, ya alamat akinya akan mati teman-teman. Seperti itu. Dan apabila menambahkan air aki ini, itu sesuai dengan pengalaman saya, itu saya rekomkan untuk menggunakan air aki yang zur ya teman-teman. Jangan air aki yang biasa yang warna biru, jangan, tapi pakai tutup yang merah ya, supaya tidak mengurangi keasamannya. Jadi akinya tetap prima. Saya pernah dulu menggunakan yang botol biru, itu akinya jadi drop ya teman-teman, lama kelamaan. Untuk selanjutnya yaitu adalah air wiper teman-teman. Ini air wiper ya, untuk membasuh kaca. Ini jangan sampai kehabisan ya, karena kalau misalnya tidak terlalu penting sih, cuman kalau kita butuh waktu di tengah jalan kaca kotor, kalau airnya habis kan kita harus keluar nyiram-nyiram ya. Jadi itu memang tidak terlalu penting, makanya
tidak terlalu penting, tapi harus tetap kita perhatikan ya, minimal 1 minggu atau 2 minggu sekali kita cek ya. Terus selanjutnya yaitu kita cek kondisi mesin teman-teman ya. Jadi setiap kalau misalnya mobil lama tidak dipakai, minimal 1 minggu 2 kali itu mesin kita hidupin ya teman-teman. Kita hidupin, kita pantau suaranya, getarannya, ada getaran pincang enggak kiri kanan gini, suaranya kasar apa masih tetap halus seperti itu. Tapi kalau biasanya olinya tetap terjaga kondisi level di yang normal, itu mesinnya biasanya tetap terjaga teman-teman ya. Untuk penggantian oli, kalau misalnya mobil sudah kilometer seperti ini, saya biasanya setiap 5.000 km atau 6 bulan sekali ya teman-teman, biar mesin tetap terjaga. Terus untuk oli tidak perlu pakai yang mahal ya teman-teman. Kalau misalnya budget kita pas-pasan, cukup oli yang biasa, yang murah, yang penting original ya teman-teman. Pastikan olinya asli. Terus kita rutin menggantinya. Karena ini mobil capek ya, kalau saya pakai oli ini ya teman-teman. Jadi Castrol GTX 1540. Kenapa pakai sayanya yang 1540 yang agak kental? Karena kilometernya sudah tinggi ya, ini kilometernya sudah 240 ribuan, makanya saya pakai oli yang agak kentalan. Pakai yang encer sebenarnya tidak apa-apa, cuma nanti penguapannya biasanya lebih cepat teman-teman, karena keausan mesinnya ya, karena mesinnya sudah mulai renggang. Jadi pakai oli yang lebih kental tidak apa-apa. Kondisi mesin normal tuh seperti ini teman-teman, jadi tidak pincang ya. Ini kondisi hidup ya, jadi tidak pincang, getarannya rata kanan kiri. Itu ya, kalau misalnya koil salah satu mati, dia akan pincang teman-teman, dia akan bergetar hebat gitu. Ini getarannya bagus ya, jadi getarannya tuh pas di tengah, tidak pincang kanan kiri seperti teman-teman ya. Untuk air radiator itu saya sarankan teman-teman pakailah coolant ya, air radiator yang benar-benar untuk air radiator. Kenapa? Selain dia karena untuk mencegah karat, coolant itu juga berfungsi untuk membedakan dia cairan radiator atau cairan dari yang lainnya. Contohnya misalnya radiatornya bocor, kalau kita pakai air biasa itu kita tidak tahu itu bocor air radiator atau bocor air sisa habis kena hujan, atau bocor habis nyuci motor seperti itu. Tapi kalau pakai radiator warna merah atau warna hijau atau warna biru, jadi kan kita tahu, oh ini warna biru, oh ternyata ini air radiator bocor, dan kita tahu bocornya ada di mana seperti itu. Jadi itulah salah satu fungsi air radiator teman-teman, selain dia untuk mencegah karat. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman, bagaimana cara beralih dari air biasa ke air radiator sesuai dengan pengalaman saya, dan itu berhasil. Nanti saya akan buatkan video terpisah ya. Untuk pengecekan air radiator cukup dari tabung reservoir ini ya teman-teman. Jangan terlalu sering membuka ini ya, karena ini kalau terlalu sering dibuka itu pegasnya akan molor teman-teman, nanti dia kekuatannya akan berkurang. Jadi ini disarankan tidak terlalu sering dibuka ya, cukup kita ngeceknya lewat tabung reservoir ini. Untuk air radiator saya menggunakan merek Prestone ini ya teman-teman ya, Prestone yang biasa ya, bukan yang antifreeze, karena terlalu mahal ya teman-teman, karena juga di sini tidak terlalu berfungsi juga, di sini kan tidak ada salju. Jadi saya pakai yang Prestone yang ini 1 liternya 20.000 ya. Kalau misalnya kita beli 4 liter itu sekitar 65.000 ya teman-teman. Kenapa saya pakai merek Prestone ini? Karena Prestone ini merek ternama yang sudah teruji, yang paling murah teman-teman ya. Ini ada Prestone, ada Top One, ada TMO, tapi rata-rata harganya di atasnya. Kalau misalnya kita pakai merek abal-abal yang tidak teruji, itu biasanya palsu teman-teman. Jadi cuman bentuknya aja yang seperti coolant, cuman dia tidak berfungsi sebagaimana coolant seperti biasanya. Misalnya saat dia terjadi kebocoran, itu saat kering tidak menyisakan bekas teman-teman. Jadi kalau Prestone ini kalau kering menyisakan bekas merah teman-teman ya. Kalau kena air dia akan jadi hijau lagi. Jadi kelihatan kalau itu air radiator. Kalau merek-merek yang murah itu biasanya tidak menyisakan bekasnya, dan juga tidak melindungi karat. Kalau ini enak ya, sangat melindungi karat, terlindung dari karat dan kerak, dan juga dia dapat merontokkan kerak dan karat yang tersisa di radiator.
Sebenarnya yang paling utama yaitu teman-teman adalah pengecekan mesin itu, pengecekan rutin adalah cuma dua ya. Yang paling utama, yang wajib paling utama kita perhatikan yaitu pengecekan air radiator dan pengecekan oli mesin. Sudah cukup dua itu aja ya. Kalau dua itu sudah terjaga dengan baik di level normal, insya Allah mobil kita akan selalu sehat ya teman-teman, tidak akan terjadi kendala yang aneh-aneh ya. Oke, untuk kesempatan ini cukup sekian ya teman-temannya. Saya rasa sudah cukup, yang simpel-simpel aja biar tidak terlalu panjang, biar tidak bingung. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.